Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di Papua Bicara. Ayo tong bicara, jangan diam saja biar ada perubahan untuk Papua. Selama setidaknya 1 jam ke depan, program Papua Bicara akan dipandu oleh saya, Astrid Permata, dan rekan saya, Bung Suryanta, yang akan menemani kawan-kawan untuk berdiskusi langsung soal isu-isu seputar Papua. Seperti yang udah diketahui bersama, Sri Paus Franciscus tiba di Jakarta kemarin dan akan berkunjung ke Papua pada 6 September pekan ini. Nah, episode kali ini kami secara khusus mengajak kawan-kawan membahas kunjungan Sri Paus dan internasionalisasi masalah Papua. Saat ini saya sudah bersama 4 narasumber lain, yakni Pastor Benadus Baru. Halo, selamat malam, Pastor. Selamat malam, Mbak Astrid. Malam. Dan yang kedua ada Veronica Koman. Halo Kak, apa kabar? Oke. Dan yang ketiga sudah ada juga Pak Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP. Halo Pak, salam kenal. Terima kasih, salam kenal semua. Wah. Oke, dan yang terakhir dan gak kalah penting ada Kak Eben Kirsey, Profesor Antropologi University of Oxford. Halo, selamat malam. Salam hangat, sebenarnya siang di sini, tapi selamat malam teman semua. Oke, selamat siang Kak. Oke, nah tanpa berpanjang-panjang lebar, langsung aja kita mulai diskusinya. Aku mungkin mau bertanya ke Kak Veronica Koman dulu nih. Halo Kak. Internetnya lagi down kayaknya. Oke. Mungkin kita bisa pindah ke. Oke. Dia lagi. Mungkin aku bisa serahin ke Bang Surya untuk ke section 2. Silakan Bang Surya. Kita ke Pater Bernard dulu ya. Selamat malam, Pater Bernard. Selamat malam. Ya, selamat malam, Surya. Ya. Ini sebagai pemimpin umat Katolik di Papua ya, bagaimana menurut Pater Bernard memaknai kunjungan Sri Paus yang bersejarah ini, dan apa harapan dari Pater Bernard atas kunjungan Sri Paus ini bagi penyelesaian masalah-masalah di tanah Papua? Silakan Pater Bernard. Terima kasih, Surya. Ya, saya koreksi dulu kata pemimpin itu. Kalau ya mungkin pemimpin dalam arti sekarang posisi saya sekarang di STT Fajar Timur sebagai ketua sekolah STT Fajar Timur. Ya. Tapi kalau dalam konteks Papua ya kita pastor ya. Pastor itu ya pemimpin umat ya atau jemaat ya. Untuk itu. Nah, saya kira 2 pertanyaan itu berkaitan dengan pertanyaan itu berkaitan dengan sejarah. Jadi yang pertama, kedatangan Paus itu ada makna historisnya, ya, makna historis, secara khusus untuk di Papua dan Melanesia. Nah, nanti saya kira ada dokumen yang sudah semua orang sudah tahu lah, ya. Decree ex debito pastoralis. Jadi saya kira ini salah satu dokumen gereja dari Vatikan yang menjadi dasar misi, ya, dasar misi perutusan misionaris ke Melanesia, ke Papua ini. Pastor-pastor ya, yang terutama pastor-pastor misionaris yang diutus ke sini karena berdasarkan dokumen-dokumen gereja, ya. Berdasarkan keputusan-keputusan gereja yang disebut dengan ensiklik atau surat Paus ya, ex debito pastoralis ini.
Nah, ini salah satu dokumen sejarah ini. Nah, saya kira dokumen ini dikeluarkan pada tahun 1844 ya. Jadi pada tahun abad 19 lah, awal abad 19 ya. Papua dan Melanesia ini menjadi perhatian misi ya, perhatian misi ya, para misionaris. Ya, kita tahu bahwa hampir di seluruh keluar Eropa, di luar Eropa itu wilayah misionaris atau wilayah misi yang menjadi sasaran evangelisasi, penginjilan, pewartaan Injil, kabar sukacita atau evangelion kepada umat manusia. Ya. Nah, tempat-tempat yang pada waktu itu oleh gereja melihat bahwa mereka belum percaya kepada Kristus, jadi oleh karena itu perlu ada penginjilan, pewartaan, penyebaran ke seluruh dunia ya. Jadi termasuk di Melanesia ini dan di Papua. Berdasarkan dokumen ex debito pastoralis ini yang dikeluarkan oleh Paus Gregorius ke-16. Nah, lalu pastor-pastor yang diutus pada saat itu adalah pastor dari kongregasi atau kongregasi misi, yaitu misionaris. Para misionaris MSC, yaitu misionaris Hati Kudus. Nah, mereka mulai mengarah ke Papua ini, kemudian nanti sejarahnya kemudian akan diikuti oleh Yesuit ya, Pastor Lecoq Darmanville yang masuk di wilayah Fak-Fak ya, pada tahun 1894. Nah, jadi misi gereja itu ada dasarnya, itu dasar teologisnya itu adalah dari misi Allah sendiri, Missio Dei, yang bersumber dari visi Allah atau Visio Dei. Visi Allah itu adalah visi terhadap keselamatan manusia dan alam. Ya. Allah punya visi bahwa manusia itu selamat, manusia itu bahagia, manusia itu bersaudara, manusia itu harmoni dengan alam, dengan sesama, dan dengan siapa saja yang beragama lain dan siapa saja di seluruh dunia. Manusia menjadi satu, bersaudara, tidak bermusuhan, tidak membunuh satu sama lain dan sebagainya. Itu visi Allah. Dan visi itu dijabarkan dalam Missio Dei, misi Allah yang Allah mengutus putranya. Allah berkarya atau lebih dahulu melalui sejarah keselamatan lewat bangsa Israel dan kemudian memuncak dalam Yesus putranya, dan setelah Yesus mati bangkit, dia mengutus murid-muridnya untuk ke seluruh dunia mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, itu evangelion. Evangelion itu apa? Martabat manusia itu dijunjung tinggi oleh Allah. Nah, pribadi manusia itu dijunjung tinggi. Karena apa? Karena manusia adalah citra Allah, imago Dei, gambar Allah. Allah tidak mau manusia lain jadi budak atas manusia lain. Nah, atau konsep yang Thomas Hobbes bilang homo homini lupus ya, manusia adalah serigala bagi manusia lain, itu adalah konsepnya iblis. Allah punya impian, Allah punya cita-cita dalam manusia itu bahagia, manusia itu bersuka cita. Karena itu misi ke tanah misi sampai ke Papua ini, Paus hari ini datang, ini merupakan satu sejarah bagi tanah Papua khususnya dan Melanesia pada umumnya, untuk misi penyelamatan ini, misi pembebasan ini, misi untuk kemanusiaan ini, misi untuk ekologi, untuk alam. Nah, oleh karena itu Paus Fransiskus ini mengeluarkan ensikliknya yang berikut, yaitu tentang ekologi, yaitu Laudato Si, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2015 ini. Nah, Laudato Si adalah juga kelanjutan penegasan Paus dan gereja atas ekologi alam. Alam ini adalah milik bersama, rumah bersama. Bukan alam tidak dipisahkan dengan manusia. Alam adalah bagian integral dengan manusia, antropos. Makro dan mikrokosmos adalah satu kesatuan. Nah, dalam ensiklik Laudato Si, Paus menulis sejumlah prinsip ya. Alam itu adalah pancaran wajah Tuhan. Misteri Allah dilihat di alam.
Kalau alam rusak, alam dihancurkan, hanya ketamakan rakusan manusia, Tuhan juga dihancurkan. Berarti martabat Tuhan dicabik-cabik oleh kejahatan kita manusia. Ya. Lalu ensiklik yang berikut, ensiklik dari Paus Yohanes ke-23 yang dikeluarkan pada tahun 1963, itu adalah Pacem in Terris. Itu menyangkut pada saat itu perang dingin antara blok barat, blok timur. Paus Yohanes Paulus ke-23 mengeluarkan ensiklik Pacem in Terris supaya jangan ada ancaman perang nuklir pada saat itu dan perang-perang yang lain. Dan Paus mengharapkan jangan ada perang. Manusia itu bersaudara. Manusia punya hak hidup. Manusia punya bermartabat. Manusia punya hak berekspresi. Hak untuk memilih agama. Hak untuk mengeluarkan pendapatnya dan seterusnya. Ini ensiklik. Paling tidak 3-4 ensiklik ini sangat penting sekali berkaitan dengan keberadaan Paus untuk Papua sekarang ini. Dan saya kira sangat relevan, ensiklik ini, ajaran sosial gereja ini, ajaran moral gereja yang dituangkan dalam ensiklik ini sangat relevan dan sangat connect dengan situasi Papua sekarang. Maka Paus Fransiskus ke sini, itu saya kira dia mempertegas ini. Bagaimana situasi Papua sekarang? Situasi Papua kan kita tahu, sudah sekian 60-an, 62 kah, 60-an tahun ini, Papua berada dalam situasi yang kontras dengan apa yang merupakan impian Tuhan dan direalisasikan oleh gereja. Misi gereja melanjutkan misi Allah ini, yaitu manusia itu mempunyai martabat yang harus dijunjung tinggi. Alam itu menjadi tanda sakramen atau simbol kehadiran Tuhan, misterinya. Tapi kenyataan di Papua apa yang terjadi? Terjadi konflik bersenjata berkepanjangan. Banyak manusia dibunuh, ya, baik TNI, Polri maupun oleh sipil. Sipil yang paling korban kan anak-anak dan ibu-ibu. Banyak pengungsian yang terjadi. Kemarin Surya kalian mau diskusi kemarin. Ini pengungsian. Pengungsian terjadi kenapa? Karena konflik bersenjata. Nah, konflik bersenjata terjadi karena apa? Kaitannya apa? Eksploitasi sumber daya alam di Papua. Hutan dirusakkan. Ini satu kesatuan, kejahatan, iblis. Kejahatan yang dilakukan oleh institusi negara, dilegitim oleh kepentingan, ketamakan dan kerakusan. Nah, jadi saya kira Paus ke sini, seruan-seruan Paus, saya kira akan kita lihat dari hari ini dan besok dan seterusnya nanti di PNJ, pasti akan menyampaikan menyangkut ini. Nah, menyangkut untuk Papua khususnya, yaitu dua hal ini, manusianya dan alam ini. Nah, bagaimana tanggung jawab sekarang, bagaimana dunia? Nah, saya kira harapan saya, kami pastor-pastor, tadi kami jalan salib, Pastor John memimpin jalan salib bersama teman-teman dari gereja-gereja lain, denominasi Dewan Gereja Papua. Harapan kami bahwa Paus bisa main peran lebih lagi, Vatikan. Karena apa konsili tadi ini, ensiklik ini berhubungan dengan manusia di sini. Berhubungan dengan alam yang juga kepentingan dunia. Alam paru-paru Papua ini salah satu paru-paru, hutan paru-paru dunia, hutan yang masih ada tropis, yang mesti dilindungi juga. Karena ini mempengaruhi juga dunia, ada manusia lain kan. Maka disebut rumah bersama. Jadi harapan kami para pastor itu bahwa Vatikan melalui Paus mesti mengajak Indonesia, mengajak pemerintah Indonesia, pemerintah yang baru ini untuk duduk bicara. Kalau bisa Pak Paus dan Vatikan itu menjadi mediasi. Iya. Karena tadi kalau dilihat dokumen-dokumen ini jelas. Ini konteksnya dokumen itu berbicara tentang moral dan situasi Papua kan krisis. Jadi mestinya gereja lebih berperan, tidak bisa gereja tidak hanya diplomasi politik saja. Tapi moralnya itu harus dikedepankan. Maka harapan kami kalau bisa Paus kembali mendengarkan kami punya aspirasi, kami punya seruan-seruan dan aksi-aksi, menyimpulkan kalau bisa Vatikan Paus pulang merumuskan langkah baru untuk menyelesaikan masalah Papua, mengajak Indonesia bertiga dengan Papua ini dan dengan pihak-pihak dengan yang lain
PBB untuk berdiskusi langkah-langkahnya. Nah, mengakhiri konflik bersenjata ini dan menstop itu eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua. Baik. Nah, itu yang harapan pertama. Harapan kedua bahwa PAUS menggunakan jalur diplomasinya melalui mekanisme relasi diplomasi politik dan juga dengan UN supaya mengajak semua pihak yang punya kepentingan bersama terhadap soal kemanusiaan dan ekologi ini, supaya bersama-sama meyakinkan bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia terutama pemerintah untuk membicarakan ini. Jadi tidak dibiarkan terus dan itu berkelanjutan konflik terus. Kita menggunakan dalil ini urusan dalam negeri, tidak bisa. Begitu. Terima kasih, Surya. Terima kasih, Pater. Semoga harapan-harapan para imam di tanah Papua, khususnya para imam pribumi Papua, gitu ya, imam orang asli Papua itu didengarkan dan ini bukan sekedar kepentingan bagi rakyat Papua juga, tapi lebih umum bagi kita manusia di dunia ini, gitu, karena Papua itu juga adalah paru-paru dunia. Selain bicara soal problem politik, problem kekerasan yang terjadi, kita juga berhadapan dengan problem ekologi. Nah, selanjutnya saya lempar ke Kakak Astrid. Silakan Kakak Astrid. Oke, makasih Bang Surya. Aku mau lanjut nih ke Kak Vero. Tadi udah dibahas juga sama Pastor bahwa kedatangan Paus juga sedikit banyak itu tentang pembebasan gitu ya, terus juga tentang kedamaian dan juga menjaga bumi gitu. Nah, sebagai gambaran besar, Kak Vero sebenarnya bisa diceritain nggak sih sebenarnya apa yang terjadi di Papua, eksploitasi macam apa terhadap sumber daya alam yang terjadi di Papua, dan sekiranya korporasi mana aja sih yang terlibat dalam proses ekstraktivisme itu? Silakan. Ya, terima kasih Astrid. Kalau misalnya kita bicara soal eksploitasi di Papua begitu ya, kayak korporasi mana aja gitu yang terlibat di Papua, itu menurut sepengetahuan saya itu semua jenis korporasi itu ada. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi yang memulai memulai penjajahan di Papua itu kan dari korporasi Freeport awalnya, yang dimana untuk teman-teman audiens yang kalau misalnya refresh dikit ya, jadi kan ketika itu kalau kita lihat sejarah singkat sedikit ya, 1961 itu kan West Papua sudah dapat manifesto kemerdekaan. Nah, kemudian 63 ada New York Agreement yang dimana orang Papua tidak dilibatkan, tapi di situ dibilang bahwa nanti orang Papua akan bisa memilih ya gitu. Nah, tahun 67, nah ujuk-ujuk nih Indonesia tanda tangan ada lompat yang invasi Trikora lupa. Ya, anyway, jadi intinya bahwa tahun 67 itu Indonesia sudah tanda tanganin perjanjian dengan Freeport dengan US, padahal itu belum ada kepastian tentang status Papua gitu. Nah, lalu barulah 2 tahun kemudiannya tahun 69 itu PPRA, yaitu penentuan pendapat rakyat, yang dimana makanya Indonesia harus memastikan West Papua jatuh ke tangan Indonesia karena Indonesia sudah menjanjikan Papua ke US, ke Freeport. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ke dasar akar permasalahan konflik berkepanjangan di Papua itu yaitu sudah melibatkan korporasi begitu. Nah, kemudian fast forward ke hari ini. Jadi sebetulnya yang terjadi di Papua itu textbook kolonialisme ya. Karena bagaimana suatu wilayah itu betul-betul diserap segala sumber dayanya untuk kepentingan si penghisap, yaitu Jakarta. Kita lihat bagaimana sekarang food estates ada di food estates yang sudah ada di Papua itu, yang gagal itu kan bukan untuk menghidupi orang Papua, tapi kemudian itu dibuat menghidupi yang di luar gitu. Nah, kemudian juga
berbagai jenis korporasi pertambangan saat ini di Papua, kemudian perkebunan kelapa sawit yang kemudian menyebabkan salah satu titik pengungsian internal terbesar di Papua, yaitu di Maibrat, itu kan karena ada sawit juga. Kemudian apalagi di Merauke, yang dimana koleganya Eben, Sophie Chow, bikin riset yang sangat bagus itu tentang bagaimana hasil MIVE itu menyebabkan gastrokolonialisme di Papua. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi ke daerah lain, karena korporasi-korporasi ini tidak hanya ekosida yang terjadi, tapi juga di mana kita lihat seberapa lama sekali itu ada bencana kelaparan di Papua. Kemudian anak-anak Papua itu tingkat stuntingnya dibanding dengan daerah wilayah lain di Indonesia, karena Indonesia dengan dalih memodernisasikan Papua gitu, tapi banyak yang bawa makanan-makanan, minuman-minuman yang tidak sehat, kemudian tanpa kasih edukasi bahwa ini tidak ada nutrisinya kayak gitu-gitu. Jadi itu semua menyebabkan kacau balau ya. Nah jadi itu kemudian poin terakhir kok ngomong bahasa Indonesia gue jadi jelek banget sih. Berusaha pakai bahasa Indonesia formal jadi jelek. Nah, kalau misalnya kita lihat Prabowo, apalagi ya, dia kan Prabowo sangat sejak kampanye pilpresnya itu kayak makan siang gratis. Jadi bisa diprediksi nanti food estate-nya Jokowi ya akan diteruskan oleh Prabowo, dan semoga tidak tambah ya. Tapi kayaknya kita sudah bisa prediksi setidaknya dia akan melanjutkan yang sudah ada. Nah, jadi mungkin poin terakhir dari saya atas pertanyaan ini, itu banyak tuh kalau misalnya di sosial media ya, saya dengar, saya baca tuh banyak yang komentar, yang NKRI harga mati komentar begini, oh nanti Papua mau merdeka nanti biar diambil asing, nanti hati-hati di NKRI ya si asing itu. NKRI adalah si asing yang sedang menjarah sumber daya di Papua gitu. Nggak usah mikir jauh-jauh. Nah, karena kita bisa lihat di Papua itu meskipun sangat kaya, paling kaya kan ya di seluruh Indonesia, penyumbang APBN terbesar dari segi sumber daya itu, tapi berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan paling tinggi ya di Papua. Tingkat kematian ibu dan anak paling tinggi di Papua. Pokoknya pikirin deh statistik apa. Yang terburuk itu pasti di Papua gitu. Jadi ini lagi adalah salah satu cara kita, salah satu gejala di mana kita bisa lihat bahwa ini textbook kolonialisme nih itu di Papua gitu. Dan ya itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Vero. Jadi kayak anehnya, ironinya ya, bukan anehnya, ironinya sebagai wilayah yang justru menopang si asing, menopang Jakarta gitu, tapi rakyatnya justru kemudian yang paling terkena dampak gitu ya, dimiskinkan oleh sistem gitu ya, karena dijauhkan dari sumber daya alam yang harusnya milik mereka gitu ya. Dan yang kita lihat sekarang jadinya justru dikooptasi oleh pihak-pihak tertentu, korporasi-korporasi tertentu. Tapi ngomong ini Kak Vero, kalau boleh tahu gimana sih sebenarnya jaringan internasional berbagai korporasi ini? Karena kan kita tahu itu proyeknya proyek pemerintah gitu ya, kita tahu Freeport lah dari US gitu, tapi kayak sawitnya dari mana, terus kemudian proyek tentang food estate-nya itu melibatkan korporasi mana aja, jaringan internasional tuh kayak gimana sih Kak Vero? Iya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya yang paling bercokol di Papua itu ya dari US ya, yang Freeport itu. Jadi itu kadang ini balik lagi nih ke yang komen-komen NKRI harga mati bilang itu ada konspirasi US yang mau memerdekakan Papua.
ini nih kata-katanya orang yang nggak paham geopolitik. Justru US mau memastikan Papua nggak merdeka, tetap di Indonesia. Ngapain US mau merdekain Papua? Itu US sudah gampang banget tuh, tinggal ngambil Freeport, ngambil mana-mana, itu dapat jalan tol dari Indonesia. Justru ada kemungkinan kepentingan ekonomi itu terganggu kalau Papua merdeka. Jadi, aduh, tolong ya, itu susah. Sorry, jadi kok ini tadi Jadi frustasi ya. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, tangan-tangan korporasi di Papua itu sebetulnya adalah bagian dari neo-imperialisme juga. Jadi yang ada di Papua itu kolonialisme Indonesia dan neo-imperialisme terutama ya US tadi, yang pokoknya segala macam ini untuk mempertahankan Freeport di Papua. Juga ya banyak ya yang dari Korea Selatan tuh yang kalau sawit itu serem banget lagi, tukang apa, tuntut pencemaran nama baik ke NGO. Saya nggak mau sebut udah cukup banyak nih tekanan hidup. Terus iya, jadi kebanyakan ya negara-negara yang dari kolonialisme ya, Angki yang tahu. Oke, US dan sekutu ya. Iya. Oke, nah sebenarnya kita sebenarnya udah tahu sih Kak, tapi mungkin Kak Vero bisa menggambarkan lagi ya sebenarnya apa sih, ada kaitannya nggak sih proses eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi-korporasi ini, mulai dari pertambangan sampai yaitu ya makanan, pertanian, perkebunan gitu ya, terhadap persoalan lingkungan dan pelanggaran HAM di Papua gitu. Karena tadi Pastor juga bilang butuh perdamaian gitu ya, tidak saling membunuh gitu ya. Nah, apakah ada dampak langsung itu dari si proses penyerapan, penghisapan ini ke pelanggaran HAM dan juga persoalan lingkungan Papua? Iya, pastinya. Karena kan segala macam pembangunan dan juga masuknya perusahaan-perusahaan ke Papua itu kan tidak berdasarkan free and informed consent ya, prior and informed consent, yang dimana itu artinya apa sih? Persetujuan ya, pokoknya ya pokoknya masyarakat adat terkait itu tidak diberitahu asal-usulnya, pokoknya nyelonong aja, atau segala tipu daya, iming-iming gitu. Dari zaman Freeport masuk sampai sekarang banyak yang ditipu seperti itu. Nah, jadi sedangkan bagi masyarakat adat itu kan tanah itu adalah hidup gitu. Tanah itu adalah kehidupan. Saya ingat sekali Mama Yosepa pernah bilang bahwa yang di Grasberg itu, Nemangkawi, itu yang dibor itu Mama bilang itu seperti saya punya kepala tuh dibor gitu. Nah, jadi itu kayak tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, jadi hidupnya masyarakat adat itu sendiri yang tercerabut. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari segi lingkungan hidup itu ekosida luar biasa ya. Jadi ekosida itu bukan hanya sekedar bahwa lingkungannya itu diambil, tidak ada, tapi itu kayak sudah benar-benar rusak. Dan ini Eben nih, bidangnya Eben nih yang lebih keren kalau jelasin. Terus ya, jadi sampai manusia-manusianya juga tercerabut dari tanahnya sendiri. Kemudian kita lihat bahwa bisnis HAM ini yang sekarang tuh sangat merajalela. Tapi saya ingin tekankan ya bahwa penjajahan di Papua itu terutamanya karena Papua mau merdeka, jadi banyak aparat masuk gitu. Nah, kemudian bisnis-bisnis ini nyantol-nyantol sana sini itu ibaratnya tuh kesempatan dalam kesempitan gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada yang kayak bilangnya karena kayak bahwa konflik bersenjata ini karena ada bisnis-bisnis mau masuk gitu.
Ya, bukan karena itu juga gitu. Itu cuman karena itu kayak apa namanya efek sampingnya gitu. Tapi terutamanya konflik bersenjata itu ada ya karena Papua mau merdeka gitu. Dan juga sebetulnya kalau misalnya kita lihat apa Tentara Pembebasan Nasional Papua itu di satu sisi itu bisa dilihat sebagai pelindung lingkungan. Karena lihat deh wilayah-wilayah yang masih wilayah-wilayah yang di mana OPM sangat berkuasa di situ, itu tidak ada perusahaan masuk. Jadi dan juga kan itu ada ya di tuntutan dalam menjadi salah satu tuntutannya TPNPB OPM bahwa untuk mengusir korporasi-korporasi ini begitu kan ya kan ya jadi pelindung lingkungan gitu. Nah, jadi ya itulah susahnya ya, di mana ada kepentingan juga oleh para jenderal, para pemilik bagian dari korporasi yang beroperasi di Papua untuk terus memelihara konflik ini gitu. Jadi ya ngapain damaikan, justru kalau misalnya ada konflik terus manusianya kan mengungsi, jadi tanahnya bisa diambil begitu. Ya. Oke. Terima kasih Kak Vero. Terakhir Kak Vero, terkait kunjungan Paus nih, kira-kira menurut Kak Vero nih tanggung jawab apa sih yang harus kita tuntut terhadap korporasi-korporasi ini berkenaan tadi tentang kunjungan Paus, tentang perdamaian yang udah di-mention juga sama Pastor. Iya, menurut saya Paus dan juga kehadiran Paus ya itu saya sih sangat berharap kalau di akhir kunjungannya itu Paus bisa menyuarakan terkait keprihatinannya di Papua, karena hari ini saja ada yang anak-anak mau demo, bukan mau demo, mau jalan salib di Jakarta untuk sekedar nanti mau ngelihat Paus aja, itu dibubarkan paksa, salib diambil paksa, gila. Nah, kemudian juga yang jalan salib di Jayapura juga sempat dihadang. Itu kan seharusnya, ya itu kan kita nggak dengar gitu. Maksud saya umat Katolik yang mana lagi di Indonesia yang mengalami seperti itu gitu. Nah, seharusnya ya jujur aja akan kecewa ya kalau Paus tidak menyuarakan tentang menyebutlah gitu tentang Papua. Dan dengan menyebutnya dengan kalau Papua disebut oleh Paus, semoga itu menjadi tamparan bagi gereja-gereja Katolik di Indonesia dan Papua yang masih sangat kurang, apalagi yang di Jakarta ya, dan juga terhadap gereja yang lain deh gitu, bukan hanya gereja Katolik, tapi untuk melihat bahwa ini penderitaan umatnya nih sangat tidak bisa dipisahkan dari ketamakan korporasi yang difasilitasi oleh negara. Begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Vero. Berikutnya aku akan serahin ke Bang Surya, tapi sebelumnya aku mau ingetin buat teman-teman yang nonton, silakan ketik komen ataupun pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan ada sesi untuk kita tanya jawab jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke narasumber gitu. Oke, langsung aku serahin ke Bang Surya. Silakan Bang Surya. Terima kasih Astrid. Selanjutnya kita ke Prof. Eben Kirksey. Prof, secara internasional bagaimana Anda melihat momentum kunjungan Sri Paus ini ke Papua? Itu pertama. Dan yang kedua, sebelumnya kita pernah menyaksikan kunjungan Sri Paus sebelumnya, Paus Yohanes Paulus II ke Timor Leste ketika Timor Leste masih dalam jajahan Indonesia. Dan kunjungan itu punya makna simbolik sebagai dukungan terhadap perjuangan rakyat Timor Leste. Apakah menurut Prof melihat yang sama dari kunjungan Sri Paus kali ini nanti ke tanah Papua di Vanimo nanti? Silakan Prof. Ya, jadi saya menilai Paus Francis ini dia punya bayangan luar biasa, dan dengan komentar saya mau kaitkan
apa yang Vero sudah komentar tentang Freeport, dan juga apa yang Pendeta Bernard sudah bilang tentang surat ensiklik yang Paus Francis menulis mengenai soal-soal alam. Jadi ada konsep dalam dunia saya, dunia akademis, tentang kekerasan yang tidak dengan senjata, tetapi kekerasan yang sangat lambat, sangat pelan-pelan, yang muncul dengan polusi. Dan dalam surat ensiklik, Paus Francis menulis banyak tentang polusi industri. Dan sambil saya baca dia punya kata-kata, saya selalu ingat Freeport. Saya selalu ingat kali-kali yang kalau pernah ke Timika bisa buang mata ke bawah dan lihat sungai yang sudah rusak total dari Freeport punya polusi. Sungai-sungai itu dulu punya ikan, punya sagu full. Sekarang ini ya rakyat Amungme, Komoro yang tinggal di situ tidak bisa makan di situ lagi. Apalagi kalau mau minum air putih di Timika, biasanya ya itu keluar coklat atau warna yang aneh-aneh. Jadi ya hampir setiap hari, setiap minggu ada kekerasan fisik di Papua. Ada pembunuhan terus-menerus. Rakyat Papua sudah protes, sudah bikin manuver politik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Kekerasan itu tidak berhenti terus-menerus. Tapi kekerasan yang kita bisa bahas hari ini itu juga penting untuk hentikan. Dan saya kira dari bayangan, dari kacamata internasional, Papua itu satu tempat antara banyak tempat. Kalau ya memang ada kaitan antara Freeport dan Amerika, memang Amerika Serikat tidak mau mendukung Papua merdeka gara-gara kaitan ekonomis itu. Tapi Amerika juga punya kaitan di Bolivia, di China, semua tempat di dunia ini hampir semua punya kaitan dengan Amerika. Jadi saya kira ya kunjungan ini dari Paus yang punya visi luar biasa tentang alam, tentang keadilan, bukan hanya keadilan dalam bidang sosial, tapi keadilan dalam bidang alam atau multi-species. Ini kesempatan untuk rakyat Papua bicara keras tentang apa yang sedang terjadi dengan Freeport, dengan BP, dengan perusahaan asing dari Malaysia yang babat hutan. Karena saya kira ya dia bisa pahami soal ini. Sekarang ini saya juga lihat perkembangan di Jawa. Banyak mahasiswa sekarang ini turun protes gara-gara pemilu, gara-gara soal dengan Jokowi punya anak. Waktu saya ke Papua pertama kali 98, banyak demo dulu di Jawa lawan Soeharto, dan setelah itu semangat protes dia lari dari Jawa dan masuk ke Papua. Saya kira ya kalau hanya tunggu saja satu juru selamat dari luar bebaskan Papua, sama sekali itu tidak akan jadi. Tetapi kalau rakyat Papua turun demo, itu baru akan terjadi sesuatu. Begitu dulu mungkin. Kalau ada pertanyaan lanjut, saya siap jawab. Oke, makasih Prof. Eben. Pertanyaan mungkin karena Bang Surya juga keluar. Aku langsung pindah ke Pak Markus. Halo Pak Markus.
Selamat malam. Terima kasih. Iya, Pak Markus, aku mau tanya sih, kayak sebenarnya tadi udah dibahas juga sama Prof. Eben gitu ya. Sayang banget kalau misalnya kedatangan Paus ini tidak membahas seputar isu-isu tentang pelanggaran Papua gitu, yang terjadi di Papua. Tapi secara personal sebenarnya apa yang Pak Markus harapkan nih dari kunjungan si Paus saat ini? Ya, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Saya apresiasi untuk diskusi kita di hari ini. Pada saat di mana Paus Fransiskus ada di Indonesia dan kita bicara tentang apa yang kita bisa harapkan dan juga apa yang kita bisa buat. Karena itu saya apresiasi untuk kegiatan ini. Yang berikut itu pertanyaan tadi itu menarik. Dari seluruh proses tema kita untuk diskusi ini adalah kunjungan Sri Paus dan internasionalisasi masalah Papua. Jadi dari tema ini saja jelas bahwa masalah Papua itu sejak awal memang masalah internasional. Kini juga menjadi masalah internasional dan harus diselesaikan juga dengan internasional. Karena itu ketika orang seperti Paus berencana atau ketika datang ke Indonesia, itu pemerintahan Jokowi, tentara, polisi, gereja-gereja di Indonesia itu juga sering gementar. Nanti dia bicara apa? Jangan-jangan sampai dia bicara tentang masalah Papua Barat. Ketika Paus bicara tentang masalah Papua Barat, itu berarti dosa-dosa warisan yang mereka mengklaim diri sebagai seakan-akan tanah tak bertuan selama 61 tahun pendudukan Indonesia itu akan terungkap. Nah, jadi saat ini kunjungan Paus ini sebenarnya di lain sisi itu jiwa batin militer, polisi, para pelaku kejahatan HAM, korporasi, elit politik, termasuk Jokowi. Lihat saja ekspresinya tadi setelah ketemu Jokowi ketemu Paus masih muram. Juga Paus juga agak muram. Bahkan di bandara apa yang dia lakukan, mereka taruh anak bukan Papua tapi dengan busana Papua, dan itu yang selama ini mereka praktekkan. Dengan anaknya Jokowi, dengan busana dia laki-laki tapi dengan mengenakan busana perempuan misalnya. Jadi itu yang mereka lakukan selama ini. Jadi kunjungan Paus ini yang sah. Gelisah nanti apa yang jangan sampai dosa mereka di Papua itu terungkap. Nah, karena itu saya pikir dalam situasi ini harapan kami adalah Paus Fransiskus ketika dia mengunjungi Papua, sebagaimana tadi kita dengar, itu memperingati sekaligus 180 tahun Decrit ex debito pastoralis tadi. Jadi itu memperingati 180 tahun. Dan 130 tahun Gereja Katolik bercongkol sejak Lekok Darmanville datang ke Pulau Sekru di Papak atau di Papua Barat. Dan saat-saat yang istimewa macam ini Paus datang. Jadi ketika Paus datang ini dalam konteks iman itu kami melihatnya ini memperingati 180 tahun Decrit ex debito pastoralis tadi itu sebagai penggenapan, dan tidak salah Paus ada di sini setelah 180 tahun itu dekrit yang Paus keluarkan untuk gereja ya, untuk umat Melanesia dan Mikronesia. Waktu itu, hari ini umat Melanesia khusus di West Papua ini posisinya ada di mana? Nah, ternyata setelah 180 tahun dekrit dikeluarkan, kemudian secara khusus dalam 61 tahun pendudukan Indonesia ini, orang Papua ini ada di ambang slomosio genosida, slomosio etnosida,
dan slow motion ekosida. Itu yang terjadi saat ini. Nah, karena itu dalam melihat situasi ini, sebagaimana juga seluruh semangat spirit kehidupan dari Paus Fransiskus ini, itu kami melihat itu sebenarnya satu kesatuan bagian dari keprihatinan dan perjuangan bangsa Papua untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri, untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, untuk memperjuangkan harkat dan martabat. Karena kami melihat Indonesia memang bagi Indonesia tanah Papua itu melihat sebagai masa depannya. Karena itu semua daya, upaya, program secara masif dia kerahkan semua kekuatan di Papua. Di waktu yang sama, orang Papua yang dianggap sebagai orang-orang yang kritis, yang bicara tentang masa depan, tentang tanahnya, tentang manusianya, baik orang Papua yang ada yang berjuang angkat bendera bintang kejora atau bendera perlawanan dan berjuang, orang Papua yang juga cium bendera merah putih, tapi ketika dia kritis, itu dia merasa ancaman. Dan juga orang-orang non-Papua, akademik, LSM, dan siapa saja, termasuk Paus ini, itu bagi pemerintah dia merasa ancaman. Nah, itu yang kami lihat. Nah, itu kunjungan Paus ini itu bagian dari, saya melihat itu ya, kalau dari Decret Ex Debito Pastoralis tadi itu 180 tahun ini gereja Katolik secara khusus harus merefleksikan ketika dekret ini keluarkan, orang Indonesia di Papua Barat itu posisinya ada di mana. Nah, di situ Paus harus buka mata, gereja Katolik harus buka mata, gereja-gereja di Melanesia, di Papua Barat, di Indonesia harus buka mata. Buka topeng kebohongan, buka topeng buka topeng menjadi juru bicara dari Herodes, juru bicara dari kapitalis, juru bicara dari militer, dan mereka bercengkol lalu kemudian mengepung kami orang Papua. Harus buka mata. Paus datang itu sebenarnya mau menegur itu, dan saya melihat Paus kiranya dia bisa menjadi bagian dari memikul salib Papua bersama menuju penyelamatan bangsa Papua. Oke. Pak Markus, sebenarnya masih tentang kedatangan Sri Paus gitu ya. Gimana kemudian momen ini jadi apa ya, kayak memberikan kesempatan untuk menggemakan sebenarnya kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga ekosida tadi yang banyak dimention sama para narasumber gitu ya, secara internasional gitu. Bagaimana kira-kira caranya gitu? Ya, saya pikir Bapak Paus Fransiskus datang itu tidak buta. Dia sudah tahu. Dia sudah dengar. Papua dalam konteks Indonesia itu satu-satunya wilayah konfliknya. Nah, konflik masih terjadi setelah Timor Leste, Aceh, dan next itu Papua. Dan Papua masih 1001 masalah. Dalam konteks Melanesia, ya Bougainville, terus kemudian New Caledonia, West Papua itu satu-satunya yang mesti diselesaikan. Nah, dalam situasi begini, saya lihat Paus itu tidak buta karena tentang situasi Papua, para pemimpin gereja di Pasifik, sejumlah kardinal, termasuk Kardinal Mafi dari Tonga, mungkin juga Kardinal John Ribat, beberapa pemimpin gereja itu berbicara tentang Papua Barat. Jadi Paus tidak buta, tidak tuli dengan Papua, hanya sejauh mana pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan nanti juga di Papua Nugini dan juga di Timur Leste atau pemerintahan lain ini secara jujur juga mengakui itu, menyatakan dan memberi solusi yang konkret.
Karena paus itu kan juga bukan pemimpin politik saja, tapi juga pemimpin spiritual. Jadi tidak harus juga kita ini dengan apa yang dia katakan, tapi harus memahami apa yang dia tidak katakan. Tapi dia tahu itu. Nah, dalam konteks itu saya pikir kami telah berupaya semua siapa saja, baik orang Papua maupun para pihak dari luar Papua, kerja sebelum kunjungan paus supaya minimal paus tahu tentang masalah Papua. Sebelum paus datang, apa yang mesti kami lakukan? Saat ada di sini, apa yang mesti kami lakukan? Dan dilakukan. Itu saya pikir itu dalam plan bersama. Dan itu sudahnya tinggal kejujuran dari Pak Jokowi, kejujuran dari para pihak saja. Jangan pakai topeng terus. Sudah waktunya harus buka. Kalau mau selamat. Ya menarik karena dari yang aku baca di media gitu ya, karena kedatangan paus ini semacam diasum atau kayak diterimanya tidak-tidaknya dipotret sama publik gitu ya. Bukan cuman ya, tapi hanya menyoal misalnya tentang toleransi keberagaman di Indonesia gitu. Tapi nggak ada semacam analisis lagi gitu ya. Kenapa kemudian Sri Paus ini memutuskan untuk mengunjungi spesifik tanah Papua gitu. Jadi direduksi gitu ya soal tentang keberagaman di Indonesia. Nah, menyoal ini juga Pak Markus, ada nggak sih kayak follow up atau langkah-langkah yang diambil sama ULMWP untuk hal-hal yang bisa dilakukan pasca kunjungan Sri Paus? Ya, terima kasih. Makanya Astrid, jadi memang yang pertama itu saya dengar dari salah satu uskup, Bapak Paus sebenarnya mau transit di Jayapura. Mereka khawatir. Lalu kemudian mereka berpikir kalau begitu di Merauke. Khawatir juga. Lalu mula-mula kalau begitu bawa dari Ambon. Transit di Ambon baru ke Papua Nugini. Nah, tapi akhirnya dari Jakarta langsung ke Papua Nugini. Ketika dia melintas Papua Nugini, wilayah West Papua ini itu tetap tanda merah. Dan dia tahu itu. Nah, sehingga tadi pertanyaan, bagaimana langkah-langkah follow up-nya? Ya, kami sedang ikuti. Nah, jadi ini kan baru hari kedua. Dari hampir ya 10 hari perjalanan di wilayah ini, termasuk Papua Nugini, Timur Leste, di Singapura sampai dengan kembali. Jadi langkah-langkah apa yang kami akan lakukan khususnya di WLMP, kami akan evaluasi setelah kunjungan apa yang Paus bisa lakukan ke depannya setelah seluruh proses perjalanan ini, sejauh mana apa yang dia bisa atau dia sudah bisa lakukan atau sudah bicara atau sudah kerjakan atau sudah mulai tampak tentang masalah Papua itu. Nah, kemudian berikutnya langkah seperti apa itu barangkali kami akan bicarakan karena ini baru hari kedua, jadi ada, tapi lihat nanti bertahap. Oke. Terakhir Pak Markus, tadi kan banyak ya pesan-pesan dari Pak Markus kepada pemerintah di Jakarta gitu ya, pemerintah pusat termasuk Jokowi. Kalau misalnya pesan yang ingin Pak Markus sampaikan kepada rakyat Papua nih terkait momen kunjungan Sri Paus, kira-kira apa Pak Markus? Ya, pertama saya pikir rakyat Papua sudah sejak mendengar kunjungan Paus itu mereka sudah ambil doa puasa. Salah satu bukti bagian dari itu, hari ini secara rekomendasi mereka turun bersama ya, dipimpin oleh Pastor John Bonai, Pendeta John Baransano, Pendeta Dorman Wadigbo, Bapak Beni Kiai, Dewan Gereja ya, dengan Pastor Pribumi yang tadi Pastor Bernard juga sebut tadi. Itu salah satu akumulasi atau sebenarnya bukti dari hasil doa yang panjang itu. Jadi sebagai orang beriman, kami tetap punya keyakinan bahwa pada waktu yang tepat pasti itu akan terjawab. Kalau dalam perjalanan ini belum, berarti mungkin setelah perjalanan. Tapi kami yakin dan optimis bahwa doa kami itu tidak sia-sia, pasti akan terjawab.
Oke, amin. Tetap Makasih. punya harapan. Mhm. Kami tetap punya harapan bahwa perjalanan panjang 61 tahun atau 100 ex debito pastoralis tadi, saya pikir Tuhan punya plan juga dalam hidup karya bangsa Papua. Jadi semua proses yang kami alami ini belajar bagaimana kami harus mengadvokasi diri, juga tidak menjadi bagian eksklusif sendiri, tapi juga bergerak bersama. Karena sebenarnya juga banyak orang yang simpati. Dalam seluruh konteks soal lingkungan hidup, Papua satu-satunya yang memberi selain ya di wilayah Amazon, Kongo Afrika, Papua Barat, itu salah satu wilayah yang memberikan kehidupan juga untuk dunia. Dan karena itu kenapa Paus harus dari Mosby ke Panimo tentang bagaimana sumbangsi Pulau New Guinea ini terhadap kehidupan planet bumi ini. Nah, karena itu yang selama ini pencuri, pembunuh, dan perampok mengklaim diri sebagai tuan rumah, lalu dana tentang kehidupan makhluk di tanah ini, tentang kekayaan alam atau tentang lingkungan, tentang oksigen, itu dia yang ambil. Karena faktanya tutupan hutan 34.000 juta hektar ini, 13.000 kalau belum termasuk dengan Merauke yang rencana 15 juta hektar itu jatuh di tangan kepentingan korporasi dan oligarki. Oligarki itu siapa? Ya penguasa hari ini. Mereka ini yang dia pura-pura datang sebagai malaikat di Jayapura ke Merauke. Dalam minggu yang sama, ratusan bahkan ribuan ekskavator tiba dengan tidak malu-malunya. Di waktu yang sama di dunia internasional, dia tampil seakan-akan orang yang memberikan harapan tentang jaminan masa depan untuk kehidupan planet bumi ini. Nah, saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Markus. Selanjutnya saya lempar ke Bang Surya. Silakan Bang Surya. Saya mau ke dua narasumber, Prof. Eben Kirsi dan Pater Bernard. Mungkin terlebih dahulu Prof. Eben Kirsi. Paus Fransiskus ini kan dikenal sebagai paus yang dianggap dekat dengan aliran teologi pembebasan, ya. Dan banyak pikiran-pikiran dia itu, kalau kita nonton film Two Popes di di Netflix gitu kan, dia adalah satu gambaran, maksudnya dia punya kepribadian yang lebih terbuka dengan pikiran yang lebih progresif, dan kadang pikiran-pikiran yang gagasan atau pernyataan-pernyataan dia yang yang terlihat berbeda sekali dengan paus sebelumnya gitu. Nah, semua berharap gitu di tanah air ini dengan dia yang dianggap lebih dekat, lebih condong kepada teologi pembebasan, itu akan punya pengaruh untuk memberikan keberanian politik, keberanian moral bagi Gereja Katolik di Indonesia, ya, ataupun di Asia Tenggara gitu, untuk lebih banyak punya posisi yang lebih progresif gitu. Nah, menurut Bung Eben sendiri gitu, dan Pater Bernard, adakah kans, peluang bahwa dengan kedatangan paus ini dan ke Indonesia lalu ke tanah Papua nanti ya, ke tanah
Papua, bukan sekedar 6 provinsi di Papua itu, tapi juga Papua Nugini, kan itu satu tanah yang sama. Itu kita akan bisa melihat satu pergerakan barulah dalam tanda kutip di internal gerakan Katolik, di internal gereja Katolik ataupun kaum Kristiani pada umumnya, untuk punya sikap yang lebih kritis terhadap isu-isu yang dianggap dalam tanda kutip berbahaya, isu Papua, isu LGBT, dan segala macamnya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua juga nih ada pertanyaan dari, nanti tidak tahu, nanti mungkin Astrid yang akan menyampaikan pertanyaan yang di kolom chat itu. Tapi menurut saya 2 hal itu saja. Saya juga, mungkin Vero juga bisa menyampaikan ini soal apa yang saya tanyakan tadi itu. Vero nih sebagai apa nih, mantan Katolik atau bagaimana nih? Tadi dia kasih chat ke saya, dia baptisnya ini Aurelian gitu. Mungkin juga Vero yang apa, tidak tahu dia masih Katolik kah, Sumantan kah? Pengkhianat besar. Pribadi dia sama saya tadi. Ternyata baptis dia ini Aurelian. Cute katanya baptisnya itu. Oke, begitu Prof. Eben, kemudian ke Pater Bernard. Nah, mungkin nanti Vera bisa menambahkan. Silakan. Mungkin Pater Bernard dulu kah? Karena saya tidak pahami gerakan dalam gereja Katolik di Papua sekarang. Mungkin dia lebih ahli. Oh ya, silakan Pater Bernard. Ya, terima kasih Surya. Saya memulai dulu dengan situasi tadi ya, sejarah tadi sudah disebut singkat. Secara misi tadi juga kita tahu bahwa misionaris datang, mereka betul-betul memang fokus kepada orang Papua dengan fokus perpendidikan pertama-tama dan kesehatan, kemudian transportasi, membuka wilayah-wilayah yang terjangkau dengan membuka lapangan-lapangan kerja dan itu dari Protestan ya, dan Katolik ya, misi ya, AMA. Jadi saya kira situasi kita gereja di Papua itu memang kekhasan misionaris itu fokus kepada pendidikan untuk orang asli Papua, mendidik untuk hidup bersama di asrama. Bagaimana mereka keluar dari masing-masing suku lalu hidup bersama untuk membangun kebersamaan, saling mengenal satu sama lain dan belajar hal-hal yang baru ya. Nah, dan fokus pendidikan para misionaris ini sekian tahun sebelum pemerintah masuk. Jadi hampir kalau dikatakan persentase 70%, 75% itu hampir rata-rata output sekarang kami dan ini hampir semua itu sebenarnya pendidikan misionaris, misi yang mendidiknya. Kalau dilihat pemerintah baru beberapa tahun kemudian kemarin. Jadi gereja punya misi tadi, kembali lagi ke misi pembebasan secara manusia di holistik, di pembebasannya holistik. Dengan gereja Papua seperti itu, berhadapan dengan teman-teman dari gereja Katolik yang di luar Papua, misalnya di Jawa, di tempat lain yang agak beda, memang garis besarnya sama, tetapi kekhasan masing-masing kebudayaan dan konteks juga ikut mempengaruhi. Kemudian gereja Katolik Indonesia itu punya sejarah kekhasannya, karena orang-orang Katolik yang ikut Uskup Suga Pranoto salah satu yang menjadi andil dalam proses nasionalisasi Indonesia ya, perjuangan untuk meletakkan dasar-dasar ya, Eklesia itu tentang apa moto dari PMKRI itu ya.
Pro Ecclesia et Patria misalnya. Ini kan lahir dari Monsinyur Sujo Pranoto. Nah, jadi ada tanggung jawab gereja institusi KW misalnya dan sejumlah lain ya, pastor dan sebagainya, mereka lebih mempertahankan bahwa gereja tokoh-tokoh Katolik yang punya andil untuk nasionalisme Indonesia. Nah, dan mereka mempertahankan supaya Papua juga tetap Indonesia, jadi mereka punya tanggung jawab untuk ikut dalam misi pemerintah sekarang misalnya. Nah, otomatis ya di Jakarta agak sulit untuk connect dengan konteks di Papua. Pastornya, uskup dan sebagainya mereka tidak connect. Mereka tetap mengikuti sejarah gereja Katolik Jawa dan di luar Papua yang terlibat dengan perjuangan Indonesia, dan misi mereka misi negara. Nah, tapi di Papua kita seperti tadi dikatakan penjajahan, tadi Pak Vero katakan Papua menjadi penjajahan Indonesia menurut orang Papua atau neokolonialisme yang oleh bangsa Eropa sekarang. Tapi mereka tidak lihat itu sebagai penjajahan, sehingga mereka punya komitmen misi bersama untuk di Papua itu beda. Mereka lebih mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah, mengikuti apa yang pemerintah putuskan dan sebagainya. Jadi Jakarta atau gereja Katolik di luar Papua lebih banyak mengikuti apa yang pemerintah putuskan, lakukan kebijakan-kebijakannya. Kami di Papua justru berbeda, menghadapi realitas yang proses sejarah tadi Vero sudah ceritakan. Sebelum PPRA mulai militer, ekspansi militer sampai pada saat sampai hari ini, itu meninggalkan apa yang oleh SKP Keuskupan Pak Theo Panenbroek mereka sudah mengatakan itu memoria passionis itu. Itu memoria itu ditinggalkan di dalam umat Katolik maupun gereja yang lain. Jadi itu menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan, ceritanya turun-temurun penderitaan itu. Nah, sehingga otomatis kami yang pastor-pastor asli pribumi ini, pastor asli Papua, pastor pribumi, mulai perlahan-lahan mengorganisir, mengkoordinir, mobilisasi relasi kami bersama-sama untuk melihat situasi ini, pastoral kami bagaimana. Sehingga lahir itu waktu dua kali kami jumpa pers ya. Beberapa tahun lalu itu kami sudah buat jumpa pers itu untuk mengungkapkan situasi kami, perasaan kami sebagai pastor pribumi, kami menghadapi realitas yang seperti ini. Tapi itu dapat perlawanan dari Gereja Katolik Indonesia ini, Gereja Katolik di teman-teman dari Jawa, dari luar Papua lah. Yang mereka itu tadi visi berbeda dan misinya juga mungkin berbeda itu. Nah, hingga saya kira kami mulai pastor pribumi kami membentuk pertemuan rutin, diskusi, mengundang sejumlah orang, para peneliti, beberapa profesor yang datang memberi diskusi dengan kami. Setelah itu kami berusaha untuk sekarang bagaimana dengan gereja lain, Dewan Gereja terutama Pak Beni Jai ya, dengan ini kita mulai diskusi untuk coba membangun ekumenisme ini. Makanya lahir tadi itu salah satu. Nah, yang mengkonstruksi kemarin itu memang saya dan Pak John kita sudah diskusi lama dan kita membangun, dan hari ini itu kita akan evaluasi bagaimana komitmen ekumenis ini tetap kita jalankan. Karena teman-teman gereja Katolik maupun gereja lain yang di luar mungkin PGI kadang-kadang mereka sedikit ini ya, tapi kalau KWI kan hampir sama sekali tidak selama sekian ini tidak terlibat dengan situasi kami di Papua. Kami merasakan seperti itu. Ya, sehingga harapan kami dengan kehadiran Paus ini ya seperti tadi Markus katakan, teman-teman dari gereja lain, orang Kristen ini, kekristenan kita itu kan senasib, solidaritasnya itu kan mestinya itu terlepas dari politik, tapi bahwa solidaritas sebagai anggota tubuh mistik Kristus dalam konteks geologi ini, ya mestinya tubuh satu menderita, yang lain ikut menderita gitu.
Ya, mungkin seperti Mbak Vero, dia mengalami penderitaan, makanya dia bisa terlibat dengan kita orang Papua. Tapi pertanyaan Mbak Vero ini, yang mungkin Surya juga, terus sejumlah teman mulai ya. Nah, harapan saya teman-teman Kristen khususnya yang ada di luar Papua ini, mesti menghayati itu, imannya itu, iman solidaritas ini. Untuk penderitaan ya, soal manusianya maupun alam ya. Nah, dan itu harapan kami ya, teman, dengan adanya Paus datang ini mungkin juga teman-teman pastor di luar Papua yang membuka persepsi cara pandangnya supaya lebih diskusi lebih banyak tentang situasi Papua. Nah, ada sejumlah pastor yang sudah mungkin 1-2 orang yang sudah konsen ikut terlibat diskusi rutin ya, ada info-info dari Papua, tapi belum semaksimal. Tapi saya kira untuk kami yang Papua mulai 2-3 tahun terakhir ini ada progres. Mudah-mudahan dengan Dewan Gereja untuk lebih lagi ke depannya lebih banyak kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada aksi-aksi bersama yang lebih konkret lagi untuk situasi Papua ini ke depan. Setelah Paus pulang, mungkin kami akan diskusi lagi untuk langkah-langkah ke depannya lagi. Gitu. Terima kasih. Ya, saya kira pertanyaan ini sangat penting dan mungkin saya ikut tambah sedikit. Dari luar saya lihat kunjungan ini kesempatan buat orang rakyat pribumi dalam tubuh gereja Katolik sendiri. Saya kira dia punya nilai-nilai dasar memang sangat pro keadilan sosial, keadilan alam, dan juga kalau lihat sejarah gereja di tanah Papua, kadang-kadang gereja itu pro NKRI, kadang-kadang itu pro M. Dan menurut skripsi teman saya Roni Tapilatu, dia menulis kalau tidak salah tentang sejarah GKI. Jadi pada tahun 60-an GKI sangat dukung Indonesia dalam zaman yang sangat penting buat sejarah Papua. Tapi setelah itu ada beberapa orang dalam GKI yang sedang ikut gerakan buat keadilan yang melawan HAM. Kalau lihat dari 90-an ke atas, kalau waktu John Rumbiak muncul dengan Elsam Papua, gereja-gereja mendukung, gereja-gereja memberi kesempatan buat dia waktu dia mau bawa informasi keluar tentang pelanggaran HAM di Freeport di tempat lain. Dan saya kira kunjungan ini, kalau orang dalam tubuh gereja Katolik lihat ini sebagai kesempatan untuk dapat kuasa di gereja sendiri. Saya pikir salah satu ide dari Antonio Gramsci, salah satu penulis dari Italia yang menulis tentang hegemoni atau perang posisi, itu kunci dalam pertanyaan ini. Perang posisi berarti dalam salah satu organisasi banyak orang yang punya nilai-nilai beda terkumpul dalam satu organisasi. Dan dengan kunjungan ini, orang yang punya nilai yang ada aliansi dengan Paus Francis, mereka bisa menjadi lebih kuat setelah kunjungan ini. Dan itu akan punya manfaat kan untuk masa depan. Saya kira bukan hanya jemaat yang dengan pemimpin baru, nilai-nilai ini bisa muncul dari gereja dan membantu rakyat Papua secara luas setelah kunjungan ini. Ya, saya oper ke Vero.
Kawan Veka, bagaimana? Apakah Bapak Paus ini cukup living atau tidak? Cukup apa? Coba dulu. Bagaimana menurutmu tadi soal Bapak Paus ini, kemudian soal kecenderungan dia teologi pembebasan, kemudian dan kans untuk perjuangan Papua, apalagi dia orang yang punya track record dalam sebagai Jesuit ya, punya track record dalam keterlibatan dalam perjuangan melawan junta militer dulu, kediktatoran militer dulu di negerinya gitu. Menurutmu sendiri bagaimana melihat Bapak Paus ini dan relasinya dengan jadi iya, ketika yang Sri Paus Francis ini pertama kali ditunjuk menjabat itu kan saya ingat sekali tuh terpesona dengan kan dia kan langsung copot jubah-jubah mewah, kemudian emas-emas mahkota, jubah, terus tongkat-tongkatan emas itu segala macam. Itu kan semua kan dienyahkan. Kemudian dia jadi yang super polos pakai jubah putih aja, juga yang pokoknya yang kayak super simple gitu. Jadi itu kan juga udah menggugah ya. Jadi kalau misalnya untuk berharap sih adalah harapan gitu, karena dia seorang paus saja tapi sudah bersuara untuk Gaza misalnya, untuk Palestina, dan itu yang maksudnya untuk bahkan keyakinan yang berbeda gitu kan, yang predominant itu, yang kebanyakan bukan dicap bahwa ya paham lah ya. Aduh, udah tengah malam di sini. Jadi udah ngeheng gua. Terus tadi gue ngomong apa ya? Oh ya, jadi harapan tuh tetap ada ya, kayak tadi katanya Kakak Markus gitu. Untuk harapan itu tetap harus ada dan harus dijaga karena kan perjuangan ini panjang, kemenangannya jarang banget. Jadi kalau misalnya kita nggak punya harapan ya suram bener kan, karena kita pasti menang. Gitu. Oke, sebelum saya lempar ke Bung Astrid, ke Kakak Astrid, Bung lagi. Saya ke Bung Markus dulu, Bung. Kemarin itu sepertinya memang Paus ini mau lihat orang Papua dia itu, dan tapi dihadirkan anak kecil dengan baju, anak kecil kan anak remaja itu dihadirkan dengan baju Papua, baju adat Papua, tapi sebenarnya bukan orang Papua. Nah, menurut Bung sendiri bagaimana momen itu ya? Seperti kalau saya sih melihat dia memang ingin melihat orang Papua, tapi NKRI sepertinya tidak ingin menghadirkan orang Papua di situ, tapi hanya menghadirkan baju Papua saja. Nah, menurut Bung sendiri bagaimana? Sebelum saya oper ke Kakak Astrid, silakan Bung Markus Salup. Ya, dalam 1 tahun terakhir ini itu yang rezim ini tunjukkan di Papua. Waktu acara di Jayapura dan dikunjungi oleh Jokowi awal tahun ini, sebelum yang kemarin lalu ke Merauke, itu seperti itu juga terjadi, di mana orang-orang sarung koteka dengan ini cawat, itu kan budaya kami kan melecehkan. Jadi rezim ini, Presiden Jokowi duduk di depan kantor gubernur, lalu orang-orang yang disetting oleh Badan Intelijen Negara itu mereka lewat dengan gosok, kan orang Papua juga, gosok seakan-akan orang gunung, orang Papua, lalu buat begitu, dan mereka senyum-senyum saja menikmatinya. Lalu kemarin Presiden Jokowi kunjungi Jayapura, ibu-ibu menteri, ibu-ibu pejabat semua baru tampil seakan-akan seperti orang Papua, sambut Jokowi, sambut istrinya Jokowi. Lalu menjelang 17 Agustus, nah itu juga yang anaknya Jokowi buat. Dan kali ini Paus mengunjungi Indonesia,
Dan bukan anak Papua tapi dikenakan busana, seakan-akan orang Papua. Itu artinya apa? Itu artinya orang Papua di mata Indonesia tidak ada. Budaya itu dianggap pajangan saja. Itu yang bagian dari etnosida yang sedang terjadi itu. Nah, saya pikir ini sedang mempertunjukkan ketakutan rezim ini, ketakutan 61 tahun ini, yang sedang tunjukkan. Tinggal kita memetik hikmatnya secara positif, dan kita membatinkannya secara ke dalam, lalu atur langkah dan bergerak bersama. Saya secara iman melihat kunjungan Paus ini cepat atau lambat ada kabar baik, ada jalan keluar untuk kami bangsa Papua. Paus ini bicara dalam konteks teologi pembebasan, itu datang dari wilayah di mana orang-orang yang bicara tentang teologi pembebasan itu. Leonardo Boff, yang saya ingat itu, seorang Fransiskan, dan Paus ini, dia memilih nama Fransiskan. Jadi bicara itu konteks dengan situasi real di Papua Barat. Itu persis sama konteks hari ini. Konteks penindasan. Konteks ketidakadilan. Itu nyata di Papua Barat. Hanya orang yang mati nuraninya menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Atau orang yang kita anggap itu bukan manusia yang memandang apa yang terjadi di Papua Barat ini adalah wajar-wajar saja. Nah, orang yang macam itu perlu diperiksa kejiwaannya, kesadarannya, diuji. Imannya kepada sebagai orang Kristiani, tapi juga imannya sebagai orang Muslim diuji. Karena di waktu yang sama kita turun serukan untuk pembebasan Palestina, pembebasan Myanmar, warga-warga Myanmar yang sedang ini. Di waktu yang sama kita sembunyi mati-matian apa yang kita buat di Papua Barat. Jadi, apakah itu bagian dari bukti nuraninya kita yang hidupkah? Itu bagian kita sedang tunjukkan kepada dunia bahwa kami itu malaikat untuk yang lain, tapi untuk Papua menjadi Lucifer tadi, Herodes. Di zaman ini, zaman di mana yang kita dalam Injil setiap hari Minggu banyak pastor, banyak uskup, banyak pendeta yang mengasosiasikan itu. Tapi ketika bicara Papua Barat, semua macam rasa mau tutup mulut. Nah, itu yang terjadi. Saya ingat itu dalam banyak kesempatan, bagaimana ketika bicara itu kita memilih diam dan dianggap itu biarkan, dan itu harus terjadi. Di waktu yang sama, orang-orang Melanesia di Fiji, di Solomon Island, di Papua New Guinea, di Vanuatu, tanam lutut berdoa untuk Papua merdeka. Tapi di gereja-gereja hari Minggu, mau bicara tentang penderitaan, tentang orang yang ditembak, minimal anggota Bawaslu ada laki-laki yang ditembak oleh polisi dengan menuduh sebagai anggota TPNPB. Staf Bawaslu mau sebut nama itu, lidah kita ini terpotong, kerongkongan kita rasa berat dan sakit. Nah, ini yang terjadi. Nah, kunjungan Paus ini dia tidak ungkapan, kalaupun dia tidak ungkapan, itu memberi otokritik kepada kita. You lihat, buka mata. Kita menjadi Kristus yang hidup di zaman ini. Kita menjadi penyelamat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan bangsa kita. Nah, saya pikir itu pesan yang kita belajar kalau bicara teologi pembebasan, saya lihatnya. Terima kasih. Terima kasih, Bung Markus. Selanjutnya saya ke Kakak Astrid.
Oke, makasih Bang Surya. Ada beberapa respon sama pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, tapi sebelum mengakhiri diskusi ini kan aku mau ambil dua setidaknya. Yang pertama itu karena tadi Prof. Eben juga sempat ngebahas tentang aktivisme gitu ya di 98, aksi turun ke jalan 98, kemudian akhirnya ini lewat terkait pemilu gitu ya, dan kaitannya tentang resistensi di tanah Papua. Tapi ada komentar juga nih Prof. Eben dari salah satu publik bilang bahwa jalan salib aja yang berjalan secara damai gitu ya dihadang, apalagi menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi oleh konstitusi negara kolonial Republik Indonesia. Itu, jadi aku mungkin minta komentar dari Prof. Eben bagaimana sebaiknya menyikapi resistensi atau kayak aktivisme dari tanah rakyat Papua. Dan pertanyaan yang kedua, mungkin aku mau balik lagi ke Pak Markus. Ada pertanyaan tentang posisi Paus yang sebenarnya punya wewenang di PBB sebagai penasehat. Apakah dengan wewenang itu Sri Paus bisa membahas dan menyelesaikan, agak beratnya, menyelesaikan masalah ekosida di Papua? Mungkin dua pertanyaan itu dulu, mungkin Prof. Eben terlebih dahulu. Bisa saya dari belakang kah? Saya tidak tangkap komentar secara jelas. Jadi kalau bisa kirim lewat DM, jalan salib saja. Ya, jadi pada tahun 98 saya kebetulan ada di Biak waktu Philip Karma angkat Alkitab dan juga bicara tentang konstitusi negara Republik Indonesia, dan dia bilang ya Juli 98 rakyat kumpul, kita demo damai sampai kita punya keinginan datang. Dan itu tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di parlemen di Jakarta beberapa bulan sebelumnya, waktu mahasiswa Indonesia duduk dan suruh Soeharto keluar. Tapi yang terjadi di Biak, ada penembakan besar, ada pelanggaran HAM luar biasa. Jadi ada resiko nilai-nilai internasional tentang HAM, apalagi nasional di Konstitusi Republik Indonesia, tidak diikuti oleh aparat. Jadi rakyat Papua bisa ikuti prinsip-prinsip internasional, tetapi ada kemungkinan nanti Brimob, TNI, Kopassus datang dan bikin kacau. Jadi ini sangat susah. Saya pernah mengajar di Pos 7 di Sentani, dan salah satu mahasiswa saya ikuti teori-teori gerakan sosial yang saya mengajar. Dia punya nama Yusak Pakage. Setelah dia ikuti saya punya mata kuliah, dia turun demo damai, kasih naik bendera, dan dia dipenjarakan selama beberapa tahun. Jadi ya bisa berjuang terus, dan saya pikir kunjungan ini bisa bakar semangat teman-teman di Papua. Tapi saya juga sadar di sini di Oxford saya di posisi yang damai. Tidak ada kemungkinan polisi datang tangkap saya karena saya bicara sekarang ini tentang HAM dan hak asasi orang Papua. Jadi ya saya harap teman-teman di Papua bisa sadar kesempatan ini juga datang dengan resiko tinggi. Oke. Thank you Prof. Eben. Kak Vero, ada tambahan menyoal ini? Iya, itu ya memang sudah bukan hal yang mengagetkan, karena itu sudah menjadi kewajaran di dalam hal kebebasan berekspresi Papua yang tidak ada gitu. Karena baru beberapa minggu lalu kan yang 15 Agustus itu
hanya aksi serentak di 5 kota di Papua aja itu ada 222 penangkapan dengan 41 terluka. Sedangkan 2 hari kemudian itu satu Indonesia turun ke jalan. Ya, pada ditangkap juga ratusan, cuman kan itu kan proporsinya, rasionya kan sangat jauh tuh, berarti kan dan apa ya, beda gitu yang terjadi penangkapan di yang Indonesia itu dia kan yang memang apa namanya sudah lewat jam 6 sore, jadi itu kayak ada alasan-alasan bagi yang namanya polisi memang tukang rusuh kan, emang cari aja gitu untuk kriminalisasi, tapi maksudnya dibandingkan dengan yang Papua ini itu betul-betul pagi, kemudian damai sama sekali, tidak ada provokasi, jadi kayak betul-betul tidak ada ruang gitu untuk bernafas lah ibaratnya Papua itu, jadi ya memang itu sayang sekali itu menjadi suatu hal yang normal gitu di Papua. Mungkin kalau teman-teman Indonesia taunya kaget, tapi bagi orang Papua itu sudah biasa. Ada satu cerita lucu sedikit. Jadi pas ada teman-teman Papua pas main ke Sydney itu beberapa bulan lalu, terus lalu ada kan saya bawa ke demo Palestina. Terus lalu ini teman-teman Papua, hah, ini demo, mana barakudanya? Sorry, tapi itulah yang maksud saya tuh. Jadi standar orang Papua tuh memang udah apa ya? Terus kayak mereka ini polisinya cuma segini gitu, karena mereka orang Papua ini sudah saking terbiasanya dengan represi, ngelihat demonstrasi yang memang biasa aja gitu, kayak jumlah polisinya sedikit banget, tidak ada barakuda, tidak ada mobil truk polisi gitu kan. Nah jadi gitu deh. Oke, sip. Makasih Kak Vero. Pertanyaan kedua mungkin aku mau tanya ke Pak Markus dan juga Pastor Bernard tentang wewenang Paus sebagai penasihat PBB. Apakah mungkin dia menjadi individu kunci gitu ya dalam membahas dan menyelesaikan masalah ekosida di Papua secara internasional? Mungkin ke Pak Bernard dulu, baru ditutup sama Pak Markus. Ya, saya dengar-dengar. Ya, terima kasih Mbak Astrid, terima kasih. Ya, ini saya dengar info bahwa Paus setelah ini kan pergi untuk meluncurkan ensiklik Laudato Si ini di PBB. Nah, jadi pasti dia akan bicara tentang soal iklim ya, perubahan iklim, kerusakan ekologi tadi, alam dengan memiliki nilai-nilai yang dia rumuskan di Laudato Si itu. Ya, saya kira pasti Paus dalam meminta akan menyampaikan itu. Yang menjadi masalah itu kan eksekusi di kebijakan politik negara-negara yang punya kepentingan ekonomi. Jadi misalnya Papua, siapa saja yang punya kepentingan ekonomi di Papua, bagaimana mereka merespon seruan moral Paus itu? Tapi memang Vatikan punya jalur politik ya, jalur lobby-lobby politik. Tapi bagaimana memaksimalkan supaya misalnya khusus untuk Papua, isu ekologi itu betul-betul menjadi masuk di ranah internasional yang didiskusikan gitu secara terbuka juga mungkin di forum-forum yang lebih resmi, sehingga data-data yang menunjukkan tentang apa yang tadi Vero katakan mengenai kerusakan lingkungan, atau tadi Prof tadi juga katakan mengenai Freeport, ini bagaimana supaya dunia melihat lalu bagaimana diangkat didiskusikan secara publik itu. Karena kalau Papua tidak disoroti, ibarat pakai lampu sorot, ya dia tidak akan ini juga, tidak menjadi subjek pembahasan serius gitu. Tapi kalau misalnya Paus kesempatan setelah dia datang di Papua ini
dengar semua ini, dapat data semua itu, dan dia momen itu, nanti besok di PBB dia mengatakan itu, ya semoga gitu. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih, Pastor Bernard. Pak Markus, ada tanggapan? Ya, terima kasih. Saya pikir betul bahwa Paus datang dalam perjalanan di Pasifik, khususnya di Papua ini, itu juga dalam misi besar. Juga nanti ke Timor Leste maupun di Indonesia itu bagian dari misi rencana besar dalam bulan September tanggal 22, kalau tidak salah itu ada deklarasi universal tentang diadopsinya ini ensiklik Laudato Si ini, bagaimana itu menjadi macam deklarasi universal bersama untuk bergerak dalam menyelamatkan ancaman perubahan iklim. Saya melihat itu Antonio Guterres juga sebagai salah satu, dia sekian PBB tapi sebagai ketua kerasulan awam dari seksi di Vatikan itu, saat ada di Tonga, dia juga berbicara itu. Jadi dia menyebutnya pulau-pulau di Pasifik akan tenggelam karena climate change ini. Nah, semakin hancurnya ekosida di Papua Barat, itu artinya semakin hancurnya juga rumah bumi ini, semakin hancurnya juga atau tenggelamnya negara-negara di pulau-pulau di Pasifik ini. Jadi selamatkan West Papua itu sama dengan selamatkan bumi, selamatkan Pasifik, selamatkan banyak pihak. Jadi Papua ini menyelamatkan semua pihak. Karena itu ketika orang Papua, perjuangan Papua merdeka, itu pagar untuk selamatkan Pasifik ini, pagar selamatkan bumi. Karena kalau tidak, maka 20 tahun yang akan datang, sekarang sudah 15 juta, mau mendekati 15 juta, bisa jadi habis. Tinggal nanti dari sini, koloni yang sama, penjajah yang sama, dia praktekkan di sebelah, di Pulau New Guinea yang di bagian timur. Karena dia selesaikan di barat. Nanti mereka akan mengepung timur. Itu artinya ancaman di Pasifik, ancaman bumi semakin nyata. Nah, karena itu saya pikir kunjungan Paus ini itu bukan hanya memberi harapan kepada orang Papua, tapi memberi harapan juga kepada dunia. Jadi para pemimpin dunia, komunitas internasional harus bersuara secara lantang tentang ancaman ekosida dan genosida di Papua Barat ini. Nah, mereka harus mendukung penuh perjuangan penentuan nasib diri bangsa Papua. Karena kalau kami tidak merdeka dan pagar ini tetap terbuka, itu artinya 20 sampai dengan katakanlah 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Di mana posisi orang Papua nanti? Di mana posisi alam Papua? Kita bisa bayangkan. Nah, karena itu saya menyerukan pada kesempatan ini, mari perjuangan bersama, perjuangan bangsa Papua itu perjuangan selamatkan bumi, perjuangan selamatkan semua pihak. Karena itu mari mendukung kami, bergerak bersama, selamatkan perjuangan Papua, itu artinya selamatkan bumi. Kalau biarkan orang Papua mati, toh pada akhirnya bumi akan hancur juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Markus, statement Pak Markus. Menutup sebenarnya diskusi kita kali ini karena udah hampir 1 jam 40 menit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat para narasumber yang sebenarnya zona waktunya berbeda-beda ya, ada yang tengah malam, ada yang di tengah hari gitu ya, harus menahan kantuk. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita bertemu lagi. Kalau gitu saya tutup diskusinya. Demikianlah teman-teman diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Astrid Permata dan rekan saya
Saya Suryanta. Bang Surya Anta. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Ayo Tong, bicara jangan diam saja. Jangan diam saja. Biar ada perubahan untuk Papua. Biar ada perubahan untuk Papua. Salam. Dadah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bernard. Terima kasih. Terima kasih. Wah, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Aku Lisa.